Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Arif Bimo dengan NPM 230. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir text mining. Di sini ada saya dengan NPM dan kelas gabungannya. Latar belakang di era digital saat ini, jumlah informasi yang tersedia dalam bentuk teks sangatlah melimpah. Salah satu sumber informasi yang paling dominan adalah berita daring atau online news yang setiap harinya mempublikasikan ribuan artikel dari berbagai kategori, termasuk politik. Dengan volume data yang besar, dibutuhkan pendekatan analisis teks yang efisiensi untuk mengekstraksi wawasan dan informasi tersembunyi dari kumpulan dokumen tersebut. Topik modeling yang merupakan salah satu teknik dalam bidang text mining yang digunakan untuk menemukan struktur tematik tersembunyi dari sekumpulan dokumen teks. Teknik ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan kata-kata atau dokumen berdasarkan topik-topik laten tanpa perlu label atau anotasi manual. Dua metode yang paling banyak digunakan dalam topik modeling adalah latent semantic analysis atau LSA, dan latent directed allocation atau LDA. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Di sini ada 3 poin masalah. Bagaimana tahapan pre-processing yang diperlukan untuk menyiapkan data teks berita politik agar siap dianalisis menggunakan topik modeling? Dua, bagaimana penerapan metode LSA dan LDA dalam mengekstraksi topik dari kumpulan beberapa berita politik yang kita ambil? Bagaimana hasil perbandingan interpretasi topik yang dihasilkan oleh metode LSA dan LDA? Lalu di sini ada tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pre-processing terhadap kumpulan teks berita politik dari kompas.com. Yang kedua, menerapkan metode LSA dan LDA dalam proses topik modeling. Tiga, membandingkan hasil yang diperoleh dari LSA dan LDA dalam hal interpretasi dan kualitas topik. Metodologi data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan berita politik dari situs kompas.com yang telah dibersihkan dan disimpan dalam file dataset Kompas 4K Clean XLSX. Dataset ini terdiri dari lebih dari 4.000 entry berita dalam bahasa Indonesia yang meliputi informasi seperti judul, isi berita, dan tanggal publikasi. Dataset tersebut diperoleh dari hasil crawling dan pre-processing awal dengan fokus pada artikel-artikel bertema politik. Isi teks berita dalam kolom isi menjadi fokus utama untuk analisis topik. Lalu di sini ada prosesnya. Yang pertama, kita mengambil dataset berita yang kita inginkan olah atau kita analisis untuk segera dilakukannya pre-processing seperti cleaning, stop word, dan tokenisasi dari dataset yang kita ambil barusan. Lalu selanjutnya kita setelah melakukan pre-processing dari data yang kita ambil, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya representasi teks. Konsep ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara teks dan media dengan realitas karena representasi merupakan salah satu praktik penting dalam pembentukan makna. Yang terakhir, setelah kita melakukan mengolah data dan melakukan representasi teks, sekarang kita akan melakukan modeling pada LSA dan LDA dan sekalian memvisualisasikan modeling dari LSA dan LDA. Setelah melakukan semua proses dari awal, kita akan lakukan interpretasi dari tugas-tugas kita. Lalu di sini ada penerapan LSA dan LDA. Setelah dilakukan pre-processing terhadap data teks berita politik dari kompas.com, dilakukan beberapa penerapan latent semantic analysis menggunakan TF-IDF, vectorizer dengan 3.000 fitur, dan truncated SVD untuk ekstraksi 10 topik utama. Interpretasinya, LSA mampu mengidentifikasi topik-topik seperti politik, pemerintahan, korupsi, dan legalisasi DPR. Namun kadang masih tumpang tindih dan kurang fokus karena tidak mempertimbangkan distribusi probabilistik. Lalu di sini ada LDA-nya. Penerapan latent directed allocation dilakukan menggunakan Gensim LDA model dengan 10 topik. Model dilatih dengan 10 iterasi phases untuk meningkatkan kualitas distribusi topik. Visualisasi berupa word cloud per topik menunjukkan distribusi kata yang lebih jelas. Setelah itu,
Pil LDAVIS digunakan untuk melihat representasi topik secara interaktif, termasuk hubungan antar topik dan distribusi kita dalam dimensi dua dimensi. Berikut hasil dari visualisasi LDA dan LSA juga. Di sini ada word cloud topik satu dan word cloud topik 2. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari penerapan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan beberapa kumpulan dari berita kompas.com dan disimpulkan beberapa hal sebagian berikut. Tahapan pre-processing seperti pembersihan teks, tokenisasi, dan penghapusan stop word berhasil menyiapkan data teks secara optimal dan untuk keperluan analisis topik. Metode LSA mampu menghasilkan topik-topik laten dengan pendekatan matematis berbasis reduksi dimensi, namun hasilnya cenderung kurang tajam dan topik yang dihasilkan kurang terfokus. Metode LDA menghasilkan topik-topik yang lebih terstruktur dan tematik seperti pemilu, korupsi, dan legislatif. Topik-topik yang dihasilkan lebih mudah diinterpretasikan dengan sesuai realitas konten politik di media saat ini. Visualisasi menggunakan word cloud dan PLLDAVIS berhasil memperjelas struktur topik dan distribusinya dalam kumpulan berita. Terakhir, dalam konteks analisis berita politik, LDA lebih unggul dibandingkan LSA karena menghasilkan hasil yang lebih interpretatif dan sesuai dengan kebutuhan eksplorasi tematik. Eh, Terima kasih untuk semuanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.